Mungkin ini semua karena kekangenan mereka kepada kita yang jarang sekali pulang. Bahkan saya tidak sempat mengomentari apapun jalannya roda pemerintahan setelah saya tinggalkan sekian tahun yang lalu. Dan itu semua saya lakukan karena saya ingin memberikan kesempatan kepada siapapun yang memimpin Provinsi Bengkulu ini untuk tidak diganggu. Saya tidak pernah mengkritik sekalipun, saya tidak pernah menyerang. Bahkan secara rutin saya memberikan masukan kepada gubernur-gubernur setelah saya. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Melihat fenomena yang ada saat ini, di mana provinsi kita dengan berat hati kita katakan bahwa kita saat ini pada posisi provinsi paling miskin di Sumatera. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan pemerintah, mungkin kesalahan kita semua, termasuk kesalahan saya juga. Kenapa hari ini kita menjadi sebuah provinsi yang paling termiskin di Sumatera? Nah, dengan kondisi itulah saya yang tadinya tidak sama sekali berminat kembali untuk mencalonkan diri menjadi gubernur di Provinsi Bengkulu, adik saya Sultan menyampaikan berkali-kali, ini tanggung jawab kita untuk memperbaiki provinsi ini. Ini tanggung jawab kita. Ini hasil survei di Provinsi Bengkulu yang menempatkan, dia panggil saya Donga pada posisi di teratas yang diinginkan oleh masyarakat Bengkulu. Apakah Donga mau mengkhianati keinginan mereka ini? Apakah begitu saja dibiarkan? Lama saya merenung, lama saya berpikir untuk menjawab ini semua. Akhirnya saya bilang sama Sultan ketika itu, coba tanya, kalau kita maju dengan siapa nantinya? Akhirnya adik saya Sultan menyampaikan, saya sudah hubungi Pak Imron. Beliau mau kalau bersama saya untuk betul-betul membangun provinsi ini ke depan. Kawan-kawan wartawan sekalian, dulu kondisi seperti ini sudah kita antisipasi jauh. Pada waktu itu saya teringat betul ketika bencana alam tahun 2007, di mana saat itu kita sangat kekurangan dokter, karena dokter di tempat kita kurang. Kita harus mengimpor sekian banyak dokter untuk menangani bencana alam tahun 2007. Akhirnya saya dengan segala cara, dengan persyaratan yang sangat minim, kita paksakan membuka fakultas kedokteran ketika itu. Dengan harapan fakultas kedokteran ini akan mampu menjadikan orang-orang kampung-kampung terkecil kita dokter yang akan kita sekolahkan, kita beasiswai, sekolah di fakultas kedokteran, dan setelah menjadi dokter mereka kembali ke kampungnya, sehingga dokter itu tidak lagi pulang kampung ke asalnya, karena asalnya memang dari kampung itu. Alhamdulillah fakultas kedokteran itu terbuka dan kita mulai program itu dengan membiasiswai masyarakat kita, pemuda-pemuda kita yang lulus SMA, SLTA di kampung, kita sekolahkan dengan beasiswa. Perkiraan saya, pandemi terjadi saat ini, kita tidak kesulitan dokter karena sudah banyak dokter di kampung-kampung kita yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Tapi sedikit tergelitik hati saya
ketika saya mendengar bahwa Fakultas Kedokteran kita tidak lagi menjadikan orang-orang kampung kita dokter, tapi justru sekarang sudah banyak yang masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu orang-orang dari luar yang justru seharusnya kita lebih fokuskan kepada orang-orang kampung-kampung kita terpencil, supaya mereka pada saat pandemi seperti ini siap di kampung-kampung untuk mengatasi keadaan itu. Juga saya mendengar kejayaan kita pada tahun 2008-2009, di mana pada waktu itu kita swasembada beras, petani-petani kita makmur dengan program hand traktor kita, belum dilanjutkan. Adik saya laporkan kepada saya, ini tidak bisa, ini harus kita teruskan. Saya tanya kepada adik saya, berapa sekarang harga sawit? Berapa sekarang harga kopi? Zaman saya mulai menjadi gubernur tahun 2005, harga sawit ketika itu hanya 200 perak, 300 perak per kilo. Dalam waktu kurang dari sekian bulan, kita kerja keras bersama-sama, harga sawit naik menjadi 800 sampai 1000. Saat